Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat membanggakan dan membuat nama Indonesia harum di kancah internasional. Bayangkan, di tengah konflik yang tak kunjung usai di Gaza, Indonesia mengambil langkah berani dan konkret yang menuai pujian dari seluruh dunia. Ya, betul sekali. Kita sedang berbicara tentang kesiapan Indonesia mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Ini bukan sekadar wacana, tapi sebuah komitmen nyata yang disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto. Mari kita bedah lebih dalam. Apa arti langkah ini dan bagaimana dampaknya bagi perdamaian dunia? Jadi, berita ini mencuat setelah Pak Prabowo berbicara di forum internasional bergengsi WSS Shangri-La Dialogue di Singapura. Di hadapan para pemimpin dan pakar pertahanan dari seluruh dunia, beliau dengan tegas menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi secara signifikan dalam misi perdamaian di Gaza. Beliau bilang, begitu ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia siap mengirimkan brigade komposit yang terdiri dari berbagai elemen pasukan. Ini termasuk pasukan tempur, ZENI, medis, dan logistik. Totalnya mencapai 20.000 personel. Angka ini sungguh luar biasa besar untuk sebuah misi perdamaian dan menunjukkan keseriusan Indonesia yang tidak main-main. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan utama. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tawaran terbesar yang pernah diajukan oleh sebuah negara untuk misi perdamaian di Gaza. Ini bukan hanya soal jumlah, tapi juga soal keberanian politik. Di saat banyak negara lain mungkin masih ragu-ragu, Indonesia maju ke depan dengan sebuah proposal yang jelas dan terukur. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bersimpati, tapi siap bertindak. Ini adalah cerminan dari politik luar negeri kita yang bebas aktif, yang selalu berupaya menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita lihat lebih detail komposisi pasukan yang ditawarkan. Ada pasukan tempur yang tugasnya tentu saja menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah konflik. Lalu ada pasukan ZENI, ini penting sekali. Mereka adalah para insinyur militer yang akan bertugas membangun kembali infrastruktur yang hancur, mulai dari memperbaiki jalan, jembatan, hingga membangun fasilitas darurat, seperti sekolah dan rumah sakit. Kemudian, yang tidak kalah krusial adalah pasukan medis. Indonesia berencana membangun rumah sakit lapangan yang lengkap untuk merawat korban, baik warga sipil maupun personel lainnya. Kita tahu kondisi fasilitas kesehatan di Gaza saat ini sangat memprihatinkan. Jadi kehadiran tim medis Indonesia akan menjadi napas lega bagi banyak orang. Terakhir, ada tim logistik yang akan memastikan semua kebutuhan operasional misi terpenuhi. Dari makanan, air bersih, hingga peralatan, semuanya akan diatur oleh mereka. Komitmen ini sejalan dengan rekam jejak Indonesia yang sudah sangat panjang dan dihormati dalam misi-misi perdamaian PBB. Pasukan kita, yang dikenal dengan sebutan kontingen Garuda, sudah bertugas di berbagai belahan dunia, mulai dari Kongo, Lebanon, Sudan, hingga Haiti. Dimanapun mereka bertugas, pasukan Garuda selalu meninggalkan kesan yang baik. Mereka dikenal profesional, disiplin, tapi juga humanis, dan mudah berbaur dengan masyarakat lokal. Inilah keunggulan kita. Prajurit TNI kita tidak hanya membawa senjata, tapi juga membawa senyuman dan keramahan khas Indonesia. Mereka seringkali terlibat dalam kegiatan sosial, mengajar anak-anak, atau membantu warga dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan inilah yang membuat mereka dicintai dan dihormati. Lalu, apa reaksi dunia terhadap tawaran Indonesia ini? Sangat positif. Banyak negara dan pengamat internasional memuji keberanian dan kemurahan hati Indonesia. Tawaran ini dilihat sebagai langkah konkret yang bisa memecah kebuntuan dan memberikan harapan baru bagi proses perdamaian di Timur Tengah. PBB sendiri pastinya menyambut baik setiap tawaran kontribusi dari negara anggotanya, apalagi tawaran sebesar ini. Tentu saja, realisasi pengiriman pasukan ini masih bergantung pada banyak faktor, terutama adanya resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat resmi. Tanpa payung hukum dari PBB, misi ini tidak bisa berjalan. Prosesnya memang tidak sederhana. Harus ada gencatan senjata yang permanen terlebih dahulu. Pasukan perdamaian tidak bisa masuk ke wilayah yang masih menjadi medan pertempuran aktif. Tugas mereka adalah menjaga perdamaian yang sudah disepakati, bukan memaksakan perdamaian. Jadi, langkah pertama yang paling mendesak adalah diplomasi tingkat tinggi untuk mewujudkan gencatan senjata. Dan di sini, Indonesia juga terus berperan aktif menyuarakan pentingnya dialog dan penghentian kekerasan. Selain mengirim pasukan, Pak Prabowo juga menekankan komitmen Indonesia untuk membantu evakuasi
dan perawatan korban sipil. Beliau menyebutkan kesiapan Indonesia untuk mengevakuasi 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia. Ini adalah wujud nyata solidaritas kemanusiaan kita. Tidak hanya itu, anak-anak Gaza yang mengalami trauma akibat perang juga akan dievakuasi dan dirawat, termasuk diberikan program pemulihan trauma. Ini menunjukkan bahwa bantuan Indonesia bersifat komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek militer, tapi juga kemanusiaan yang mendalam. Mari kita bayangkan sejenak dampak positif dari PR Sense atau kehadiran pasukan Indonesia di Gaza. Pertama, dari segi keamanan, kehadiran pasukan perdamaian yang netral dan profesional seperti TNI akan membantu mengurangi ketegangan, mencegah bentrokan susulan, dan memberikan rasa aman bagi warga sipil untuk kembali ke rumah mereka dan memulai hidup baru. Kedua, dari segi rekonstruksi, pasukan ZENI kita akan menjadi motor penggerak pembangunan kembali Gaza. Mereka akan membersihkan puing-puing, membangun kembali rumah, sekolah, dan tempat ibadah. Ini akan menjadi simbol kebangkitan dan harapan. Ketiga, dan ini yang sangat penting, adalah dampak kemanusiaan. Rumah sakit lapangan dan tim medis Indonesia akan menyelamatkan banyak nyawa. Bantuan logistik akan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Program pemulihan trauma bagi anak-anak akan membantu menyembuhkan luka batin generasi masa depan Gaza. Kehadiran Indonesia akan menjadi bukti bahwa dunia tidak melupakan mereka, bahwa ada bangsa lain dari jauh yang peduli dan rela datang untuk membantu. Ini akan memberikan kekuatan mental yang luar biasa bagi masyarakat Gaza. Langkah ini juga semakin memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Kita membuktikan diri sebagai negara besar yang bertanggung jawab dan memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian global. Ini bukan lagi sekadar retorika, tapi aksi nyata. Ini adalah implementasi dari amanat konstitusi kita, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia, sebuah bangsa yang besar hatinya dan selalu siap membantu sesama. Tentu, ada tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Mengirim pasukan ke daerah bekas konflik selalu penuh dengan bahaya. Keselamatan prajurit kita harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangatlah vital, mulai dari pelatihan khusus pro penugasan, pemahaman mendalam tentang budaya dan situasi lokal, hingga perlengkapan standar PBB yang canggih. Saya yakin TNI kita sudah sangat berpengalaman dalam hal ini, dan akan mempersiapkan segalanya dengan standar tertinggi. Selain itu, pendanaan untuk misi sebesar ini juga bukan hal yang sepele. Operasi militer di luar negeri membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, ini adalah investasi untuk perdamaian, investasi untuk kemanusiaan, dan investasi untuk reputasi Indonesia di panggung dunia. Manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dukungan dari rakyat Indonesia juga sangat penting untuk memberikan semangat kepada para prajurit yang akan bertugas nanti. Jadi, kesimpulannya, tawaran Indonesia untuk mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza adalah sebuah langkah historis yang patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Ini adalah bukti bahwa Indonesia adalah pemain global yang patut diperhitungkan. Sebuah bangsa yang tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi juga peduli pada nasib bangsa lain. Dunia menghormati Indonesia karena aksi nyata ini, bukan hanya kata-kata. Mari kita doakan bersama agar jalan menuju perdamaian di Gaza dapat segera terwujud. Dan semoga para pahlawan perdamaian kita, kontingen Garuda, dapat menjalankan misinya dengan sukses dan kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah berani Indonesia ini? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.